Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biodiversity Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alasan ikan nila tidak mau besar ya. Dan ya bagaimana cara mengatasinya sobat ya. Jadi karena ini penting ya. Kita sudah mengeluarkan biaya atau modal atau mungkin sudah banyak pengeluaran yang sudah kita keluarkan ya. Namun ternyata setelah kita mencoba sudah budidaya, ternyata ikannya tidak besar-besar sobat. Nah, di video ini nanti kita akan jelaskan sobat ya, kenapa dan mengapa bisa itu terjadi ya sobat ya. Sobat, bagi pebudidaya ikan nila pemula ini terkadang memang ada keinginan ya, ingin bagaimana supaya kita memelihara dengan bibit jumlah yang besar ya, 1000 ekor ya, di atas 500 ekor lah sobat, 2000 ekor. Kemudian dalam impiannya terkadang wah ini biar cepat besar ya dan biar untungnya banyak. Seperti itu sobat. Namun faktanya di lapangan setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kok pertumbuhannya ada besar-besar dan pakan yang kita kasih terkadang sudah banyak itu. Ini ada apa ini? Nah, disinilah sobat ya. Jadi jangan sampai ini terjadi sobat ya. Ini maka oleh karenanya kita dengarkan ya video ini dari ya sampai selesai sobat ya. Agar kita tidak rugi ya, seperti itu. Karena salah satu kerugian di pembudidaya ikan ini ya dipakan sobat ya. Dipakan di mana jumlah pakan kita nanti akan kita keluarkan sudah banyak tapi pertumbuhan ikannya ya tetap segitu-gitu aja sobat ya. Tidak ada pertumbuhan yang besar. Padahal di beberapa informasi atau video-video yang lain itu atau milik temannya atau milik yang di televisi atau di media lainnya, wah itu sampai besar-besar seperti itu. Ada apa ini? Nah, bisa sampai sebesar itu sobat di video itu ya, kok bisa sementara ini yang kita laksanakan atau yang kita coba kok masih kecil banget. Nah, oleh karenanya itu sobat ya, dengarkan video ini karena ini sangat penting ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mengklik lonceng sobat ya, agar pengetahuan tentang ikan nila ini terus bisa Anda dapatkan. Oke sobat, jadi alasan pertama kenapa bibit ikan nila tidak mau besar ya. Yang pertama karena satu, jadi kesalahan dalam pemilihan bibit ikan nila. Jadi ini karena faktor genetik gen daripada jenis ikan nila itu sobat ya. Jadi kesalahan dalam pemilihan bibit itu memang akan berdampak di mana jenis ikan nilanya memang termasuk jenis bibit yang tidak besar-besar sobat ya. Jadi pertumbuhannya memang dia tergolong yang agak lambat ya, seperti itu. Jadi kalau memilih itu memang harus pilihlah jenis bibit yang jenisnya itu adalah jenis yang sudah ikan nila yang terbukti memang sudah besar sobat. Jadi makanya ketika pemilihan atau pembelian bibit harus tahu ya. Tahu kalau apalagi jumlahnya besar ya, seperti itu. Mereka harus tahu jenis nama ikan nilanya apa, tergolong nila nirwana, nila best atau nila gift, seperti itu sobat ya. Jadi harus tahu seperti itu. Itu termasuk jenis-jenis bibit unggul. Kemudian juga jenis bibit ini ada juga sobat ya, yang dimana ikan nila itu memang paling senang memijah, senang kawin sobat ya. Jadi ukuran kecil ya, dia ukuran masih 15 cm terkadang sudah kawin, sudah menghasilkan anak. Nah ini kalau hasil anakannya juga nanti pertumbuhannya juga tidak maksimal sobatnya. Beda dengan jenis ikan nila yang babon yang besar ya, yang ukuran bisa 45 cm itu atau 30 cm lah sobat, itu bibitnya pun juga pertumbuhannya lebih cepat sobat, seperti itu. Nah ini yang harus kita hati-hati sobat. Namun jika kalau ini sudah menganggap wah
katakanlah ini jenis pemilihan bibitnya sudah benar atau genetik gennya sudah bagus, maka kita lihat alasan kedua sobat, kenapa kok tidak besar. Nah, alasan kedua ikan nila tidak bisa besar yaitu karena kurangnya nutrisi dalam pakan yang kita beri sobat ya pada ikan ya. Jadi nutrisi ini walaupun adalah kandungan daripada pakan yang kita beri sobat ya. Dalam memberikan pakan ke ikan sobat, jadi memang harus ada pakan alami ya, kemudian harus ada pakan buatan. Nah, mungkin selama ini terlalu banyak pakan alami, pakan buatannya sedikit, itu kurang baik sobat. Atau mungkin pakan buatannya banyak tapi pakan alaminya sedikit, itu juga kurang baik sobat, karena metabolisme di dalam tubuh ikan itu harus ada keseimbangan seperti itu ya. Kemudian juga terkadang nutrisi dalam pakan buatan itu kandungan daripada kandungan mineral atau proteinnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ikan. Nah, caranya ini juga perlu ada tambahan nutrisi berupa vitamin biasanya sobat ya. Jadi vitamin ikan juga ada sobat ya, jangan salah. Artinya selama ini kalau kita tahu ada vitamin untuk burung ya ataupun untuk ayam ya supaya cepat besar, untuk ikan juga ada sobat ya. Jadi silahkan mungkin ke toko-toko ternak ya atau toko-toko khusus yang jual pakan ikan, pakan peternakan lah, ayam, unggas, itu biasanya ada untuk vitamin untuk ikan sobat ya. Nah, campurlah sobat itu ya, itu juga untuk menambah, bisa juga terkadang nambah daya nafsu makannya, juga untuk meningkatkan supaya jumlah vitamin atau menambah kadar nutrisi dalam makanan pakan buatannya ya. Ini juga efektif sobat untuk mempercepat pertumbuhan ikan ya, begitu. Kalau ini sudah dirasa cukup sobat, wah sudah kok ini pakannya sudah yang terbaik tapi kok tidak besar-besar, oke, kita akan lihat alasan ketiga sobat ya, alasan ketiga. Alasan ketiga yakni kadar oksigen di dalam kolam tidak cukup. Nah, maksudnya gimana ini sobat ya? Tidak cukup itu berarti kadar oksigennya bisa juga karena berkurang ya, karena jumlah ikan yang terlalu banyak, kemudian amoniaknya atau kotoran ikannya makin banyak, sehingga ikan ini kadar ya oksigen yang dibutuhkan itu sedikit sobat ya. Nah, ini bisa juga ya cara mengatasinya yakni dengan adanya penggantian air sobat ya, bisa penggantian air ya tidak harus full habis semua sobat, atau jangan menambah seperti aerator sobat ya, aerator atau filter yang menghasilkan oksigen ya. Jadi yang gelembung-gelembung air sobat itu juga ya. Jadi itu baik untuk menambah kadar oksigen di dalam kolam. Itu caranya sobat ya. Karena ini penting ya, jika oksigennya juga sedikit sobat ya, maka ya nafsu makan ikan juga berkurang. Kemudian ikannya ya tidak besar-besar sobat ya. Jadi pertumbuhannya tetap walaupun jumlah pakannya sudah banyak ya. Kemudian kalau ini juga sudah menganggap kadar oksigen saya sudah lumayan, ini sudah ada aerator, sudah ada penghasil gelembung-gelembung, kemudian sudah ada penggantian air ya walaupun separuh sebulan sekali, maka kita lihat untuk alasan keempat sobat ya, begitu. Alasan keempat adalah jumlah bibit tebar itu melebihi kapasitas daripada kolam sobat ya. Artinya kalau jumlah bibit ikan yang kita tebarkan dalam kolam ya, dalam kolam itu kan harus tahu sobat, semakin besar kolam itu ya, maka jumlah ikannya juga semakin banyak yang kita tebar. Jadi kalau kolamnya kecil, 1 kali 1, jangan memberi tebaran ikan yang banyak sobat. Misalkan ya, ini juga karena faktor ukuran sobat ya.
ketika masih kecil ya, ketika masih kecil 1 kali 1 meter bisa kita tebarkan 100 ekor sobat, dengan ukuran kecil, ukuran korek atau ukuran silet ya, jadi sekitar 5 sentian itu masih bisa sobat ya. Namun ketika sudah mulai besar dia itu besar, misalkan sudah 10 sentian tapi pertumbuhannya kok tetap, nah, ini berarti jumlah daya tebar kita itu sudah melampaui sobat ya, jadi harus dikurangi, maka jumlah ikannya akan pertumbuhan ikannya akan cepat, kecuali memang terjadi proses penggantian air yang baik sobat, seperti itu. Penggantian air yang dimaksud itu karena kolam itu ya kan ekosistem tertutup sobat, baik kolam terpal, kolam beton ya, atau kolam pakai pakai drum ya sobat ya, apalagi hanya bak sobat ya, itu airnya ya cenderung cepat jenuh ya, cepat terjadi dimana kadar oksigennya berkurang ya. Ikan makin banyak maka semakin cepat juga dia kadar oksigennya berkurang gitu. Walaupun dengan aerator yang sudah cukup ya, namun kan tidak seperti halnya ketika memelihara ikan di daerah yang aliran airnya mengalir sobat ya, mengalir atau sistem keramba misalkan ya, di daerah pegunungan airnya mengalir, beda dengan itu sobat. Itu walaupun jumlah tebarnya banyak ya, karena oksigen didapat juga cukup banyak sobatnya, seperti itu. Selain itu juga jumlah tebar ini hubungannya dengan daya saing perebutan makan sobat ya, jadi semakin sedikit jumlah tebarnya maka perebutan makanannya atau saingan dalam merebutkan makanannya kan makin dikit, maka ikan pertumbuhannya akan cepat besar, seperti itu ya. Oke itu sobat ya, jadi alasannya memang 4 itu. Yang paling penting ini memang adalah kalau itu sudah cukup, maka yang perlu diperhatikan kata kuncinya di alasan kelima ini sobat ya. Nah sobat, alasan kelima ini kalau sudah kita melihat ya ternyata genetik gen atau bibitnya sudah baik ya, kemudian nutrisi pakan sudah maksimal menurut sobat ya, kemudian kadar oksigen wah sudah bagus kok, ada sistem aeratornya, ada penghasil oksigennya kok ini, kemudian jumlah tebar juga sudah cukup, dalam arti tidak padat banget. Nah yang perlu diperhatikan adalah alasan kelima sobat, yaitu nafsu makan daripada ikan sobat ya. Jadi perhatikan nafsu makan ikan ya, jangan sampai berkurang atau dia tidak nafsu makan. Ciri khasnya gimana? Jadi ciri khasnya itu ikan itu dia tidak lincah sobat ya. Jadi kalau ikan itu nafsu makannya tinggi, ketika mau ngasih pakan aja dia sudah gerak-gerak, kayak tahu kalau dia akan dikasih pakan sobat. Tapi kalau dia kayak cuek ya, ogah, berarti dia nafsu makannya berkurang. Nah ini ada yang tidak beres ya. Terus bagaimana caranya? Nah perhatikan lagi sobat ya, jadi termasuk masalah kadar oksigennya, atau mungkin yang paling penting adalah air sobat ya. Jadi kondisi airnya berarti perlu diganti kalau sudah seperti itu sobat ya, karena kalau sudah diganti dia akan lincah lagi sobat, seperti itu sobat ya. Baik sobat, saya kira sudah itu cukup ya, bagaimana alasan ikan nila tidak mau besar dan cara penanganannya ya. Lakukan sobat ya, jadi dari genetik gen, nutrisi, kemudian ada sobat ya sekarang itu vitamin ikan supaya nafsu makannya baik ya. Jadi ada banyak sekarang ya cairan atau kayak obat istilahnya vitamin ya, untuk pertumbuhan ikan juga ada ya. Yang paling penting adalah jumlah tebarnya sobat ya, semakin besar ikannya semakin harus dikurangi, karena jumlah tebar ikan ini juga persaingan terhadap jumlah makanan sobat ya, kemudian juga persaingan juga dalam pengambilan oksigen di dalam air ya, seperti itu. Khusus ikan nila sobat ya, ini berbeda dengan ikan gurami ya, seperti itu sobat ya. Oleh karenanya itu sobat ya, jadi kita perhatikan itulah nafsu makan ikan sobat ya. Kita lihat sobat ya, seperti video itu. Jadi kalau dia bergerak-gerak lincah seperti itu sobat, berarti daya nafsu makannya sudah bagus sobat. Itu karena saya lakukan penggantian air sobat, jadi dia lincah lagi sobat. Nah disitulah maksimal pertumbuhannya sobat. Baik sobat, terima kasih ya sudah mendengarkan video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.